Quran pertama turun itu tentang baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca kusia. Satu nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi baca. Contoh tidak benar salat di haram itu. Nah, ketika Al-Fatihah dibacakan oleh Nabi, cara baca Nabi itu dengan Bismillahirrahmanirrahim ada 4 cara dari 70 hadis. Cara pertama, beliau bacakan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang jejak digital dari Aba Aos, yang terkesan melecehkan ibadah haji dan umroh. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan kembali membahas pernyataan Aba Aos yang juga menjadi kontroversi di kalangan umat muslim. Aba Aos mengatakan bahwa ibadah sholat di Masjidil Haram adalah salah satu ibadah yang menyesatkan umat muslim. Untuk kita ketahui bersama, imam-imam Masjidil Haram di Mekah umumnya bermazhab Hanbali, dan mereka membacakan basmalah meskipun tidak terdengar keras. Menurut mazhab Hanbali, basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, tetapi cukup dibaca pelan saja. Dalam mazhab Hanbali, membaca basmalah dalam setiap rakaat sholat hukumnya sunnah. Orang yang sholat dianjurkan membaca basmalah dengan samar, dan tidak dianjurkan untuk dibaca dengan keras. Namun berbeda halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Aba Aos, bahwa imam di Masjidil Haram melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak mengawali Al-Fatihah dalam sholat dengan bacaan basmalah. Lebih lanjut Aba Aos mengatakan, bahwa imam-imam di Masjidil Haram telah mengingkari firman Allah karena menurut beliau, membaca basmalah adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Alaq. Aba Aos bahkan berani mengatakan, bahwa sholat di Masjidil Haram, adalah salah satu contoh perbuatan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Berikut kita simak pernyataan dari Aba Aos tentang imam-imam di Masjidil Haram yang dianggap melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Selama guru kita Imam Khatib Sambas jadi imam Masjidil Haram, dan Nabawi dan Aqsa, di Haram, Fatihah pakai bismillah. Perhatikan. Ini contoh, buat contoh. Khatib Sambas wafat, diturunkan kepada orang Cirebon, Syekh Tolha. Di Haram sejak itu sampai hari ini di televisi. Bismillahnya tidak dibaca. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, bismillahan. Mikir atuh. Mikir. Rek naon ka Mekah jurig, bismillah lagi eueuh. Contoh. Fatihah tidak pakai. Kan ada bismillah surat Fatihah. Kenapa tidak dibaca? Kenapa? Sekarang yang bisa bahasa Arab kirim surat ke Mekah, ke Haram. Kenapa Fatihah tidak pakai bismillah? Dikemanakan perintah Allah? Semua surat pakai bismillah. Wajib dibaca. Kecuali surat yang tidak pakai bismillah, surat At-Taubah tidak pakai bismillah. Untuk bukti bismillahirrahmanirrahim itu awal surat pertama, ayat pertama. Apalagi Fatihah. Ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 huruf. Berapa titik? Berani-beraninya jadi imam Haram, Imam Nabawi, Imam Aqsa. Masya Allah. Firman Allah. Perintah baca bismillah itu. Kata siapa coba? Mana ayat perintah baca bismillah? Pertanyaan, baru malam ini pertanyaan juga. Belum pernah abang ngomong gini. Mana? Perintah Allah baca bismillah. Quran pertama turun itu tentang baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca kusia. Satu nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi baca. Contoh tidak benar salat di haram itu. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Aba Aos dikenal sebagai mursyid di pesantren Suryalaya, yang dihormati dan dianggap memiliki kecerdasan dan keilmuan yang mendalam. Namun apa yang beliau sampaikan tentang bacaan sholat di Masjidil Haram, seolah menggiring opini umat muslim,
bahwa ibadah sholat di Masjidil Haram melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam mazhab Hanbali berpendapat bahwa membaca basmalah pada surat Al-Fatihah disunahkan dibaca sir atau pelan, dan pendapat mazhab Hanbali ini sama seperti pendapat mazhab Hanafi. Berikut penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat tentang cara membaca basmalah dalam ibadah sholat, diambil dari channel YouTube Adi Hidayat Official. Nanti cari buku, namanya Tafsir Ayat Ahkam, karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, di pembahasan Al-Fatihah. Saya berikan referensinya dulu karena Anda ingin menjawab dengan argumentasi pada orang yang merasa benar dan merasa kuat dengan argumentasi. Itu butuh referensi ini. Ya. Di situ nanti akan dibahas tentang pandangan terkait Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. Apakah dibacakan keras, jahar, ataukah silent, dia sir. Singkatnya, ada yang meriset 70 hadis terkait Bismillahirrahmanirrahim dibacakan dalam Al-Fatihah. 70 hadis ini bersumber kepada Nabi dibagi 4 bagian, 4 cara. 4 cara ini muncul awalnya saat Ibnu Abbas, sahabat kecil belia, itu bertanya pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah Allah tidak menurunkan satu ayat yang memisahkan surat satu ke surat yang lainnya sehingga tidak diduga semua surat itu nyambung? Ya, jelas ya? Jadi Al-Fatihah ke Al-Baqarah, ke Ali Imran, ke An-Nisa terus. Maka pertanyaan itulah kemudian yang melahirkan turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Sejak saat itulah setiap surat itu, selain surat At-Taubah, ya, itu semua dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya untuk pemisah antara surat satu dengan surat yang lainnya. Jadi apa tandanya Al-Baqarah selesai, Bismillahirrahmanirrahim, muncul surat baru Ali Imran. Jelas? Nah, ketika Al-Fatihah dibacakan oleh Nabi, cara baca Nabi itu dengan Bismillahirrahmanirrahim ada 4 cara, dan itu 70 hadis. Cara pertama, beliau bacakan jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Cara kedua, beliau bacakan sir, silent, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat, kalau silent, sir, jangan tempelkan di mic. Cukup kita yang dengar. Jadi nggak usah kasih tanda ke belakang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya jahar juga. Ya kan? Silent. Yang ketiga, nggak dibaca sama sekali. Sebelum tadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim turun, kan dimulai dari Alhamdulillah. Makanya ada hadis-hadis viral, saya sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bacanya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu sebelum periode Bismillah turun. Jelas? Maka tidak baca tuh, langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang keempat, kadang dibaca jahar rakaat pertama, yang selanjutnya nggak dibaca lagi. Ya, waktu sholat Jumat, Imam Syekh Sudais pernah di sini Imam di Istiqlal. Yang pertama baca Bismillah dijaharkan, selanjutnya nggak baca. Ya, atau disirkan dalam versi Ahmad bin Hanbal. Keempat-empatnya ini ada. Maka 4 ini disebut manhaj. Semua petunjuk dari Nabi tentang cara baca. Kalau kita pilih salah satu, itu namanya madhab. Karena nggak mungkin keempat-empatnya. Ya, coba Anda jadi imam baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Nggak mungkin. Anda harus pilih salah satu. Ketika Anda pilih madhab ilaihi, apa yang Anda ingin pilih sesuai dengan selera Anda, sesuai petunjuk Nabi, itu disingkat di madhab. Maka Imam Syafi'i memilih untuk yang jahar. Prinsip Imam Syafi'i itu begini. Kalau dibaca, yang penting Nabi contohkan, ada dalilnya. Kan ada pahalanya daripada nggak dapat sama sekali. Kalau saya jaharkan, makmum ikut dengar, mereka pun dapat pahala. Maka dipilih yang jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik, Imam Abu Hanifah memilih yang nggak baca. Saya ambil riwayat pertama saja, yang Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dialog di hadis qudsinya pakai Alhamdulillahirabbil alamin. Maka milih itu. Imam Ahmad datang, saya ambil yang tengah-tengah deh. Daripada ini nggak dibaca, ini jahar, saya ambil yang sirnya saja. Tiga-tiganya ada. Abu Hurairah meriwayatkan jauh sebelumnya meriwayatkan yang keempat. Baca rakaat pertama dengan jahar, selanjutnya tidak. Empat-empatnya ada dari Nabi. Jelas? Yang salah, yang tidak baca Fatihah dan yang tidak sholat. Paham? Jadi kalau mungkin ada yang berpendapat bahwa, wah itu nggak benar, yang benar yang ini. Jangan cepat marah, jangan menyalahkan, dipahami saja, mungkin baru dapatnya yang 1 dari 4 itu. Jelas ya? Oh Anda benar, terima kasih. Mungkin saya belum dapatkan yang Anda tadi dapatkan. Baiklah, saya akan belajar lagi, nanti saya pelajari, mudah-mudahan dapat seperti Bapak tadi. Lalu ketika Anda besoknya datang, bawalah yang keempat-empatnya tadi. Pak, kok saya dapatnya 4 ya? Gitu. Jelas ya? Itu cara terbaik, itu disebut hikmah namanya. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada orang keras di hadapan Anda, jangan nasihati. Karena dia akan bertahan dengan mengatakan, saya sudah paham ini dari awal. Dan jangan berdebat. Tapi datanglah dengan hikmah yang memberikan kesan mendalam supaya ada kesadaran yang baik pada dirinya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.